Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abror. Ingin mempresentasikan tugas individu mata kuliah bisnis pengantar dengan materi perusahaan, perorangan, firma, CV, perseroan terbatas, dan koperasi. Yang pertama, kita harus memahami tentang perusahaan perorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan tersebut memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Di dalam definisinya sendiri sudah bisa dipahami ya, karena waktunya terbatas. Lanjut, adapun ciri-ciri dari perusahaan perseorangan di sini diantaranya sebagai berikut, yaitu relatif mudah didirikan dan dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, yang ada hanya pungutan dan retribusi, dimiliki perseorangan baik itu individu atau perusahaan keluarga, yaitu yang disebut perseorangan individu atau perusahaan keluarga. Jadi tidak ada karyawan-karyawan dari luar, begitu, dari luar kekeluargaan. Terus pengelolaannya sederhana. Yang terakhir, modalnya relatif dan tidak terlalu besar. Perusahaan perorangan ini dibedakan menjadi dua. Ada yang berizin. Apa yang berizin? Yaitu memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya, bila perusahaan perorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti TDOP, CEOP, yaitu TDOP SEOP itu surat izin usaha perdagangan, begitu. Dan yang kedua yaitu tidak memiliki izin. Seperti apa yang tidak memiliki izin? Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dan lain sebagainya. Kalau semisal perdagangan seperti itu, maka tidak dapat memiliki izin seperti yang tadi, seperti TDOP, CEO, begitu. Adapun perusahaan perorangan ini ada kebaikan dan ada kelemahan. Di antara kebaikan di sini diantaranya yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, pengelolaan sederhana, tidak perlu kebijaksanaan bagian laba. Adapun kelemahan dari perusahaan tersebut, tanggung jawab tidak terbatas, terus kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Ini sudah jelas kalau sulitnya. Kenapa? Karena berasal atau berawal dari inisiatif sendiri. Yang perorangan itu mau dibentuk bagaimana tergantung dirinya. Jadi tidak bisa tidak bisa mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Walaupun yang lain itu sudah meningkat, pasti yang perorangan itu tetap stagnan. Kenapa? Karena itu aja yang dijual itu. Terus yang terakhir, sumber dana hanya terbatas pada pemilik. Dan risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Adapun materi yang kedua yaitu firma. Apa sih itu firma? Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama. Adapun ciri-ciri dari firma tersebut adalah sebagai berikut. 1. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Jadi setelah saling mengenal, harus saling mempercayai. Bukan hanya mengenal saja. Karena kebanyakan orang sudah mengenal tapi belum bisa mempercayai. Tuh. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang ketiga,
memakai nama bersama kegiatan usaha, dan adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas. Adapun kebaikan dari firma tersendiri adalah prosedur pendirian relatif mudah, memiliki kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Terus keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila seorang anggota keluar maka firma pun bubar. Terus materi yang ketiga yaitu perusahaan komanditer atau disebut dengan CV. Apa sih itu CV? Definisi dari CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan atau mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan tersebut, dan para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perusahaan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Jadi untuk modal di sini sukarela lah, tidak harus sama, ada yang sekian ada yang sekian. Terus ciri-ciri dari CV itu antara lain, yang pertama, sulit untuk menarik modal yang sudah disetor. Kenapa kok sulit? Karena di sini sudah bukan dari perseorangan atau beberapa orang, melainkan dari beberapa pihak sudah gitu. Beda dengan firma atau perorangan di situ. Terus yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Di sini sudah jelas didirikan banyak pihak, bukan beberapa orang tapi beberapa pihak gitu. Ada kerjasama, ada sama kerja. Yang ketiga, mudah mendapat kredit pinjaman karena sudah banyak pihak itu, sudah banyak relasi. Dan ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang fasik. Jadi di dalam CV tersebut tidak harus aktif semua dan tidak harus fasik semua. Ada satu orang yang diberi tanggung jawab untuk aktif, yang lainnya itu ada yang ikut gitu. Terus relatif mudah didirikan, sama seperti yang lain. Kelangsungan hidup perusahaan komanditer tidak menentu. Adapun kebaikan dari perusahaan CV diantaranya pendirinya relatif mudah karena sudah bekerja sama dengan beberapa pihak. Terus yang kedua, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Terus kemampuan untuk memperoleh kredit lebih banyak. Manajemen dapat didiversifikasikan, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Adapun materi yang selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri dari perseroan terbatas itu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Jadi beda dengan perorangan. Kalau perorangan itu bisa melibatkan harta pribadi, tapi kalau perseroan terbatas tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kepemilikan mudah berpindah tangan, sulit untuk membubarkan perseroan terbatas, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen dan lain-lain. Adapun kebaikan dari perseroan terbatas diantaranya kelangsungan hidup perusahaan terjamin, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien, lebih gampang, rahasia tidak terjamin, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham.
Terus di sini materi selanjutnya yaitu koperasi.